Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Egy Julia Ashari. Saya mahasiswa PIAUD Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, video saya kali ini yaitu mengenai review sebuah jurnal, tugas dari mata kuliah pembelajaran membaca dan menulis PIAUD. Baiklah, adapun di sini judul dari jurnal saya yaitu Literasi Berbahasa Indonesia Prasekolah. Nah, baiklah, sebelum saya masuk ke inti dari sebuah jurnal ini, saya akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya arti dari literasi berbahasa Indonesia Prasekolah itu. Oke, kita artiin per kata ya teman-teman. Nah, yang pertama itu literasi. Nah, literasi itu adalah kemampuan dan keterampilan seseorang atau keterampilan individu. Lalu berbahasa yaitu menggunakan sebuah bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Baru prasekolah adalah tingkat sebelum sekolah dasar. Jadi arti dari judul jurnal ini, kemampuan dan keterampilan seseorang atau individu dalam menggunakan bahasa Indonesia di tingkat sebelum sekolah dasar. Baik teman-teman, nah tadi saya udah jelaskan judul dari jurnalnya. Lalu ini ada metode dari jurnal, yaitu metode dia tampan dan membaca permulaan. Jurnal ini terbit tahun 2020, termasuk jurnal baru. Dan penulisnya itu Hirjan Nahdi Dukayunastasari dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Hamzanwadi. Baik teman-teman, keluarnya tanggal 27 Oktober 2020, sangat baru ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal ini, mengenai isi dari jurnal ini dan bagaimana nanti mempraktekkannya di PAUD. Oke, yang pertama itu saya akan bacakan di jurnal ya teman-teman. Ini tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perkembangan literasi berbahasa, perkembangan bahasa permulaan anak usia 5-6 tahun dengan menggunakan metode dia tampan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan analisis kualitatif deskripsi. Lalu subjek penelitiannya itu anak usia dini TK Hamzanwadi. Oke, metode dan langkah saya akan jelaskan di metode dan langkahnya ya teman-teman. Nah, oke, metode dia tampan itu adalah metode yang lebih menekankan tentang pengenalan huruf. Prosesnya menggunakan proses penerapannya menggunakan langkah mulai dari huruf vokal dan konsonan, yang diantaranya adalah D, N, T, P, M, dan huruf vokal A, I, U, E, O. Seperti itu. Nah, jika kita sudah mengenal huruf-huruf itu, maka itu huruf akan membentuk sebuah kata-kata yang bermakna, kemudian menyebutkan kata yang sudah disusun. Itu metodenya. Nah, keunggulannya itu anak akan lebih cepat memahami isi dari materi media dan alat permainan edukatif, sehingga mampu memotivasi anak dalam belajar, sehingga proses perkembangan literasi berbahasa anak itu akan berkembang dengan baik. Nah, dalam metode ini ada beberapa kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di PAUD, yaitu membagi anak menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok huruf-huruf konsonan dan huruf vokal. Lalu mereka akan melakukan permainan edukasi dengan membuat sebuah kata yang bermakna. Contohnya seperti konsonannya huruf D dan huruf vokalnya ada A dan U, akan membentuk kata sebuah dadu. Lalu ada buku, gigi, dan lain-lain. Jadi anak akan diajarkan bagaimana membentuk sebuah kata melalui permainan edukatif yang menggunakan kelompok metode dia tampan. Mengenai metode ini sebenarnya cukup efektif ya teman-teman. Sangat membantu guru-guru agar membuat anak mudah memahami huruf-huruf, mudah memahami bagaimana membentuk kata, seperti itu. Jadi dalam jurnal ini dijelaskan bahwasannya anak prasekolah itu tidak harus diwajibkan bisa membaca, tetapi bisa mengenal huruf, bisa menyusun kata bermakna. Baik teman-teman, dari yang saya jelaskan mengenai metode dia tampan itu udah cukup jelas ya bahwasannya metode ini cukup bermanfaat untuk digunakan di sesi pembelajaran PAUD. Jadi dalam jurnal saya juga udah mereview kekuatan kelemahan jurnal ini. Nah, saya akan bacakan sedikit mengenai kekuatannya, yaitu sangat baik karena menggunakan 2 bahasa yang bisa dimengerti.
menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, dan artinya bahasa Indonesia yang mempermudah saya untuk bisa memahami isi dari jurnal ini. Lalu dilengkapi dengan tabel juga hasil persentase dari sebuah penelitian dan dibahas kembali dalam hasil penelitian. Lalu kelemahannya hanya sedikit ya teman-teman. Bagi orang yang tidak memahami kata-kata ilmiah mungkin akan sedikit kesulitan memahami isi dari jurnal ini. Tetapi trik dari saya, sebenarnya kita bisa mengartikan sebuah kata yang sulit di dalam teks itu. Jadi bisa diartikan dan dapat dipahami seperti itu. Sebenarnya tidak banyak kelemahan tapi ada seperti itu teman-teman. Nah, kesimpulannya dari kegiatan pembelajaran ini, metode dari tampan ini adalah salah satu metode yang menyenangkan, terutama untuk mengembangkan kemampuan literasi berbahasa anak. Menyenangkan kenapa teman-teman? Karena dia sangat membuat kita gampang memahami dan mengerti sebuah kata-kata dan huruf. Jadi kita bisa bermain dan juga bisa belajar. Jadi teman-teman, mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kata-kata yang sedikit tidak dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah menjelaskan dan sudah memberikan sedikit pemahaman yang ada di pemikiran saya. Semoga teman-teman semua memahami. Mengenai praktek, saya sangat kesulitan karena sedang dalam keadaan tidak mengajar atau belum mengajar. Jadi saya hanya bisa menjelaskan bagaimana metode yang dimaksudkan di dalam jurnal ini, seperti itu. Baik teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.